Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam perspektif. Perbincangan kita hari ini itu mengupas tentang salah satu indikator kinerja utama yang amat penting di dunia perguruan tinggi adalah indikator kinerja utama yang keenam, yakni kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia. Kemitraan atau kerjasama atau kolaborasi di dunia perguruan tinggi adalah sebuah keniscayaan. Karena kita tahu bahwa ternyata dengan kemitraan, dengan kolaborasi tersebut tentu secara kelembagaan akan menguntungkan institusi perguruan tinggi dan secara khusus kita bisa pastikan bahwa mahasiswa akan banyak memperoleh benefit dari kerjasama yang dilakukan. Kerjasama yang tentu ada di perguruan tinggi, syarat dan multi kepentingan. Kita tahu mulai dari kerjasama dalam memperoleh predikat akreditasi program studi atau institusi yang baik, kemudian kerjasama dalam bidang bagaimana melaksanakan tridharma perguruan tinggi, dan tentu saja bisa juga kerjasama itu dilakukan dalam hal bagaimana pihak luar atau pihak stakeholder mampu memanfaatkan aset intelektual yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Sahabat perspektif yang berbahagia, kalau kita bicara tentang bagaimana IKU 6 ini bisa kita penuhi, maka ada dua syarat yang harus kita cermati. Yang pertama adalah kriteria program atau aktivitas yang harus dikerjasamakan dengan mitra supaya kita bisa pastikan bahwa materi muatan dari kerjasama itu benar-benar terhitung sebagai pemenuhan IKU 6. Dan yang kedua adalah kita harus pastikan bahwa kriteria mitra itu benar-benar sesuai dengan buku panduan dalam pemenuhan indikator kinerja utama yang keenam. Sahabat perspektif yang berbahagia, ada 6 model paling tidak yang bisa kita pastikan agar di kriteria yang pertama tadi, kriteria program itu bisa dihitung sebagai pelaksanaan dari IKU 6. Yang pertama itu adalah kegiatan mengembangkan kurikulum bersama, baik dari sisi perancangannya, kontennya, sampai pada metode pembelajarannya. Yang kedua adalah bagaimana menyiapkan magang. Magang ini syaratnya harus selama 1 semester supaya dihitung sebagai pemenuhan IKU 6. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi yang bisa dilakukan kerjasama, misalnya kemitraan atau kolaborasi riset antara kampus dengan pihak luar kampus atau pada satu instansi atau satu BUMN atau BUMD. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menyiapkan kesempatan kerja. Perguruan tinggi ketika melakukan kerjasama itu harus bisa mendatangkan para praktisi mengajar, para ahli yang ada di dunia usaha atau dunia industri untuk masuk di kampus menjadi dosen tamu. Dan yang keenam, perguruan tinggi tersebut dengan mitranya harus melakukan training terhadap dosen dan para instruktur yang ada. Sahabat perspektif yang saya banggakan, aspek yang kedua adalah bagaimana perguruan tinggi itu ketika ingin melakukan kerjasama harus bisa memastikan kualifikasi dari mitra yang ada. Kita tahu bersama ada banyak tentu mitra. Di antaranya saya bisa sebut dengan persyaratannya. Pertama adalah persyaratan sebagai perusahaan transnasional. Untuk dapat dikualifikasi sebagai pemenuhan IKU, syaratnya adalah perusahaan tersebut itu berada pada lebih dari satu negara. Yang kedua adalah perusahaan nasional yang berstandar tinggi. Perusahaan yang sudah go public dengan catatan punya pendapatan setiap tahun paling tidak sebanyak 1 miliar. Yang ketiga adalah perusahaan teknologi global. Syaratnya harus
sebagai perusahaan yang terdaftar dalam top 100 menurut Forbes. Dan yang keempat adalah perusahaan rintisan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang sudah mendapatkan pendanaan lebih dari 200 miliar. Selanjutnya adalah organisasi nirlaba dunia. Minimal pendapatannya 50 miliar per tahun dan memiliki riwayat kemitraan atau pengalaman 5 tahun. Selanjutnya ada organisasi multilateral. Yang lain adalah perguruan tinggi dengan peringkat QS 100 sesuai dengan bidang keilmuan. Selanjutnya, kemitraan dengan perguruan tinggi, fakultas, atau program studi yang relevan. Kemudian yang terakhir, bisa BUMN, bisa BUMD, bisa rumah sakit, termasuk UMKM, dengan catatan UMKM tersebut memiliki pendapatan minimal 30 miliar per tahun. Sahabat perspektif yang saya muliakan, indikator kinerja utama yang keenam, kemitraan prodi dengan mitra kelas dunia, mengharuskan kita mencermati kalau ingin melakukan kerjasama. Aspek kurikulum yang dirancang oleh program studi harus bisa dipastikan melibatkan stakeholder. Magang yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan mitra itu harus benar-benar dimanfaatkan oleh para mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan. Dan yang ketiga, yang sangat penting adalah bagaimana dengan kemitraan yang sudah kita bangun itu mampu menyerap lulusan perguruan tinggi. Dengan demikian, ketika indikator kinerja utama yang keenam ini dipenuhi, maka indikator kinerja yang pertama yakni menyerap lulusan untuk bekerja, berwirausaha, dan lanjut studi itu bisa dipastikan terhitung sebagai pemenuhan indikator kinerja utama yang keenam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.